Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor bagi saudara Umroni, saya nyatakan dibuka. Saudara Umroni, apakah saudara siap untuk mengikuti ujian pada hari ini? Setelah kami membaca surat permohonan saudara untuk melakukan sidang promosi doktor, dan setelah kami meneliti persyaratan-persyaratannya, maka dipandang bahwa sidang promosi doktor untuk saudara pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025 dengan disertasi yang berjudul Manajemen Penguatan Pendidikan Karakter dalam Meningkatkan Prestasi Siswa. Studi kasus di SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Laboratorium School VIP UMJ. Maka sidang dapat dilaksanakan. Sebelum saudara melakukan presentasi disertasi, kami terlebih dulu mempersilahkan Ketua Tim Promotor atau yang mewakili untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik terhadap disertasi saudara Propendus. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kopromotor Dr. HR Supian Sauri MMPD. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan pendahuluan Ketua Tim Promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan sidang, tim oponen ahli dan representasi guru besar Universitas Islam Nusantara yang kami hormati, kami tim promotor, Saudari Umroni yang terdiri dari satu, Profesor Dr. Hai Musliman MPD MSI sebagai Ketua Tim Promotor. Dua, Dr. HR Supyan Sauri MMPD sebagai Co-Promotor. Dr. Helmawati MPDI sebagai anggota. Dr. Hajah Deti Rostini MMPD sebagai penguji dalam. Profesor Dr. Hajah Nia Rohayati MPD sebagai penguji luar. Terlebih dahulu, kami akan menyampaikan pesan kami kepada Saudara Propenda. Saudara Propenda, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah saudara kerjakan. Menurut kami, saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat saudara telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, ujian prakualifikasi, seminar usulan riset, penelaahan naskah disertasi, dan ujian naskah disertasi. Kami berharap saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Propendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawaban secara keilmuan dan gunakanlah pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat. Propendus dilahirkan di Jakarta, anak ke-6 dari 7 bersaudara, pasangan H. Muhammad Yunus dan Hajah Sami. Menikah dengan Nanang Kosim Yusuf dan dikaruniai 4 orang putra putri. 1. Jarah Hayat Yusuf, Ziva Hayat Yusuf, dan Zailia Hayat Yusuf, serta Sah Arya Napoy. Riwayat pendidikan.
pendidikan S1 jurusan Pendidikan Agama Islam, program studi Tarbiyah, Universitas Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, lulus tahun 2002. Pendidikan S2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam, program studi Tarbiyah, lulus tahun 2021. Program doktor ilmu pendidikan diselesaikan pada tahun 2005 di Sekolah Pasasaran PSM Tata. Riwayat jabatan serta pekerjaan. Riwayat jabatan Propendus sebagai berikut. 1. Sekretaris Ashadatain 2000 sampai 1 Januari sampai dengan April Desember 2002. Direktur PT Kesadaran Indonesia sejak 12 April 2012 sampai 12 April 2022. Komisaris PT Kesadaran Indonesia sejak 10 Mei 2022 sampai sekarang. Direktur Operasional NVI sejak 20 Maret 2001 sampai sekarang. Ketua PKBM Nakoi School sejak 7 Mei 2022 sampai sekarang. Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Tangerang Selatan sejak 10 April 2018 sampai sekarang. Ketua Bidang Pendidikan Pelatihan Muslimat NU Tangerang Selatan sejak 22 November 22 sampai sekarang. Ketua Bidang UMKM dan Koperasi ICMI Orda Tangsel 20 Juni 2022 sampai sekarang. Ketua Bidang UKM Persami Persatuan Saudagar Muslim Indonesia Pusat 10 Juli 2003 sampai sekarang. Selanjutnya kami serahkan Saudara Propenda kepada sidang promosi doktor Universitas Islam Nusantara Bandung berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Propendus serta kelayakan Propendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Islam Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim promotor yang sudah menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi Saudara Propenda. Selanjutnya saya mempersilakan Saudara Propenda untuk menyampaikan ekspos hasil penelitian Saudara. Waktunya 7 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Promopenda diizinkan berdiri di sini di depan para guru besar dalam kondisi sehat walafiat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Im Waslimah MPD MSI sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana sekaligus Ketua Promotor Sidang Terbuka. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Dr. HR Sukyan Syauri MPD selaku kopromotor. Kemudian kepada Ibu Dr. Helmawati MPDI selaku Warek 2 Kampus Uninus Bandung dan anggota promotor. Terima kasih kepada Profesor Hajania Rahayati MPD selaku penguji luar, dan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Deti Prastini MPD selaku penguji dalam. Baiklah, Promopenda akan berusaha untuk mempresentasikan pemaparan dari disertasi Promopenda.
Bismillahirrahmanirrahim dengan judul disertasi Manajemen Penguatan Pendidikan Karakter dalam meningkatkan prestasi siswa, studi kasus di SMP Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School FIP UMJ. Dan latar belakang daripada disertasi yang Penda lakukan ini, pertama karena urgensi kesenjangan antara kebijakan PPK nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter di sekolah dan urgensinya, kemudian terjadinya degradasi moral anak, efek dari era globalisasi, dan menurunnya nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan juga kejujuran anak. Rumusan masalah raw inputnya adalah siswa, kemudian instrumen inputnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Prosesnya manajemen penguatan karakter melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kendala, dan solusi. Mental inputnya adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, stakeholder, pemerintah. Outputnya prestasi siswa meningkat. Outcome-nya peningkatan karakter positif siswa, kemudian meningkatnya prestasi siswa secara akademik dan non-akademik. Kemudian yang ketiga, budaya sekolah yang berbasis nilai-nilai kesadaran dan karakter. Rumus pembatasan masalahnya adalah di perencanaan penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School FIP UMJ. Indikatornya meliputi tujuan pendidikan karakter, kemudian program atau materi, kemudian implementasi pendidikan karakter, dan pengawasan serta evaluasi. Dan pengorganisasiannya ini meliputi pengorganisasian tugas, kemudian pelaksanaan tugas, struktur organisasi, dan kemudian SOP penguatan pendidikan karakter. Adapun pelaksanaannya, penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa di SMP Al-Azhar 9 Bekasi dan Lab School, rencana kerja penguatan pendidikan karakter kepala sekolah. Kemudian kolaborasi bermitra dengan lembaga dan melakukan sosialisasi serta koordinasi dan pelaksanaan pelatihan penguatan pendidikan karakter. Kemudian evaluasi dalam penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa di kedua lokus ini, yaitu dengan melakukan teknik pengawasan, kemudian evaluasi secara berkala, dan tindak lanjut penguatan pendidikan karakter. Kemudian kendala yang terjadi, kendala di dua lokus ini adalah keterbatasan waktu dan juga SDM. Solusi untuk mengatasi kendala di dua lokus ini yaitu dengan kebijakan kepala sekolah, kemudian integrasi penguatan pendidikan karakter pada materi pelajaran di kelas. Adapun Tujuan penelitian secara umum dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana manajemen penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa SMP studi kasus pada SMP Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School FIP UMJ. Kemudian tujuan khususnya dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang pertama, perencanaan dalam penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School FIP UMJ. Kedua, pengorganisasian dalam penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi SMP Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School FIP UMJ. Ketiga, pelaksanaan dalam penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa di SMP Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School FIP UMJ. Yang keempat, pengawasan dalam penguatan pendidikan karakter meningkatkan prestasi siswa di SMP Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School FIP UMJ. Kemudian yang kelima, kendala yang dihadapi dalam penguatan pendidikan karakter di SMPI Islam Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School FIP UMJ. Keenam, solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School FIP UMJ. Tinjauan pustakanya adalah landasan teori,
Pertama, teori manajemen GR Terry 2019, teori pendidikan karakter Thomas Likona 1991, kemudian teori Seven Awareness Nanang Kosim Yusuf 2007. Landasan kebijakannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, kemudian Permendikbud Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Adapun prosedur penelitiannya adalah melalui pendekatan kualitatif, metode studies kasus, kemudian melalui informan yaitu sumber datanya kepala sekolah, kemudian guru, orang tua, dan siswa, kemudian pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data, pengumpulan data itu dilakukan secara reduksi data, penyajian data atau display data, kemudian menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Keabsahan data yaitu dengan kredibilitas data, transferabilitas data, dependabilitas data, kemudian melakukan konfirmabilitas data. Nah, hasil penelitian dari simpulan umum manajemen penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa di SMPI 9 Al-Azhar dan SMP Lab School FIP UMJ telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga tampak peningkatan prestasi siswa dari aspek perilaku, karakter, akademik, dan juga non-akademik. Hasil penelitian simpulan khusus yaitu di perencanaan, penguatan pendidikan karakter di dua lokus ini dilaksanakan sesuai dengan program kerja kepala sekolah. Pengorganisasian penguatan pendidikan karakter di dua lokus ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi dan SOP yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya, penguatan pendidikan karakter di dua lokus ini dilaksanakan melalui rencana kerja kolaborasi dengan lembaga profesional dalam melaksanakan pelatihan penguatan pendidikan karakter. Kemudian hasil penelitian simpulan secara khusus pengawasan terhadap penguatan pendidikan karakter di kedua lokus ini telah dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan melalui evaluasi dan tindak lanjut. Kendalanya adalah kendala yang dilakukan yang didapatkan di dua lokus ini yaitu keterbatasan waktu, kemudian SDM atau kemampuan guru dalam mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran yang diajarkan masih belum maksimal. Solusinya untuk mengatasi penguatan pendidikan karakter di kedua lokus ini, maka kebijakan dilakukan melaksanakan program karakter camp, kemudian in-house training dan memberikan himbauan kepada guru untuk mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran yang diampu. Adapun model hipotetik manajemen penguatan pendidikan karakter berbasis Seven Awareness dan 6 sistem nilai pendidikan dalam meningkatkan prestasi siswa di kedua lokus ini, raw inputnya adalah siswa. Kemudian instrumental inputnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, PP Nomor 57 Tahun 2021, Perpres Nomor 87 Tahun 2017. Prosesnya adalah melalui perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kendala, dan solusi. Environmental inputnya itu kepala sekolah, guru, komite sekolah, stakeholder, dan pemerintah. Novelty-nya adalah menggunakan metode Seven Awareness yaitu dengan tahapan dari mulai awareness of thinking, awareness of silence, awareness of success, awareness of soul, awareness of wisdom, awareness of vision, dan awareness of surrender. Outputnya adalah prestasi siswa meningkat. Outcome-nya peningkatan karakter positif siswa. Kemudian yang kedua, meningkatnya prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian yang ketiga, budaya sekolah yang berbasis nilai-nilai kesadaran dan nilai karakter. Adapun kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada penerapan dan penguatan konsep The Seven Awareness dalam konteks manajemen pendidikan karakter di sekolah. Selama ini banyak penelitian tentang pendidikan karakter yang menggunakan pendekatan nilai-nilai moral atau religius secara umum. Namun belum banyak mengkaji pendidikan karakter berbasis kesadaran diri yang sistematis seperti yang ditawarkan oleh teori Seven Awareness ini, yaitu awareness of thinking, awareness of silence, awareness of
soul, oneness of wisdom, oneness of vision, oneness of surrender, seperti gambar yang ada di slide ini. Terima kasih. Demikian paparan dari Promopendus. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Saudara Promopenda yang sudah menyampaikan ekspos hasil penelitiannya. Waktunya bagus sekali. Selanjutnya saya mengundang tim promotor dan tim penguji untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin bantahan-bantahan terhadap disertasi Saudara Promopenda. Tapi terlebih dulu saya menyampaikan apresiasi terima kasih kepada tim promotor dan tim penguji yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Penguji luar Profesor Dr. Hajah Nia Rohayati MPD, penguji dalam Dr. Hajah Hadeti Rostine MMPD, dari tim promotor anggota Dr. Helmawati MPDI, dan ko-promotor Dr. Hair Supian Sauri MMPD. Saya sendiri Profesor Ibas Liman selaku ketua tim promotor. Terima kasih pada hadirin yang sudah hadir menyaksikan sidang Saudara Promopenda. Selanjutnya saya memberi kesempatan terlebih dulu kepada penguji luar yang terhormat Ibu Profesor Dr. Rajania Rohayati MPD untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, bantahan atau mungkin sanggahan. Alokasi waktu untuk semua masing-masing 7 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur sebagai pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Haji Iim Wasliman MPD, dan sekaligus sebagai promotor. Salam takdim Bapak. Juga sebagai promotor merangkap sebagai pimpinan yang terhormat. Terima kasih atas segalanya Bapak Direktur. Juga di sini ada Bapak Dr. Haji Sopyan Sauri sebagai promotor. Salam takdim juga Bapak. Juga Ibu Dr. Helmawati MPD sebagai anggota. Dan selanjutnya ini Bunda Ibu Dr. Hajah Deti Rostini MPD sebagai penguji dalam juga, dan seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Islam Nusantara. Salam takdim untuk semuanya, dan tentu saja ini untuk Promopenda sudah siap ya. Bismillah. Allahumma yasir walatu asir ya. Baik, terima kasih. Saya apresiasi sangat bangga sekali ya kepada manajemen pendidikan S3 Universitas Uninus ini. Luar biasa, setiap ujian itu ada sang inovator. Itu mungkin yang terhormat karena ini merupakan inovasi ya, dan sekaligus setiap ujian saya kaji ada sang kreator, menjadi sebuah kreasi dari sebuah riset ya. Nah, di sini betul kalau S3 itu inovatornya ada, kreatornya ada. Saya masih ingat di sini ada masukan dari yang terhormat Bapak Direktur sekaligus promotor, waktu itu menjadi The Seven ya. The Seven Awareness, luar biasa ya, supaya ibu tidak terlalu ini nervous, jadi saya bawakan dulu bahagiakan dulu ya sebelum ke pertanyaan. Baik, pertama-tama tadi saya sudah mencermati novelty ibu ya. Nah, kalau novelty tadi saya sudah cermati, sudah sangat jelas sekali, dan di sini itu kalau sudah novelty sudah dapat, tentu saja novelty ini harus dapat diimplementasikan karena kampus sekarang ini kampus berdampak. Nah, dari novelty ini tentu saja seperti apa implementasi untuk kampus berdampak. Itu mungkin Ibu Promopenda ya. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Setelah disertasi ini selesai, saya telah menyiapkan beberapa langkah implementatif agar hasil penelitian ini tidak berhenti pada tataran akademik.
tetapi dapat memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan. Kontribusi nyatanya yang pertama, saya dari sisi praktis, saya akan mengembangkan model implementasi penguatan karakter berbasis self awareness menjadi program pembinaan karakter berkelanjutan di sekolah-sekolah khususnya di tingkat SMP. Model ini akan dikembangkan menjadi modul pelatihan guru, kepala sekolah, siswa, bahkan orang tua, dan diterapkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Kemudian dari sisi kelembagaan, saya akan berikhtiar untuk berkolaborasi dengan pihak dinas pendidikan dan lembaga mitra seperti yang telah terrealisasi Al-Azhar dan Lab School FIPUMJ untuk memperluas penerapan konsep kesadaran secara sistematis dan terukur ini sebagai bagian dari gerakan transformasi karakter di era globalisasi ini. Dan hal ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang menekankan kepada kemandirian, tanggung jawab, moral peserta didik. Dan yang ketiga, dari sisi akademik, saya akan berusaha untuk mencoba menulis artikel ilmiah dari hasil penelitian ini untuk diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Dengan begitu, konsep the seven awareness karakter education dapat dikenal secara ilmiah dan juga memberi kontribusi pada pengembangan teori pendidikan karakter berbasis kesadaran khususnya di Indonesia. Kemudian yang keempat, dari sisi spiritual dan nilai-nilai, saya akan terus mengembangkan jejaring pelatihan dan seminar tentang pengembangan dan karakter sadar nilai agar dunia pendidikan tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga berkesadaran, beretika, dan punya integritas. Jadi implementasi pasca disertasi ini berfokus pada transformasi konsep menjadi gerakan nilai dari penelitian akademik menjadi praktek nyata dan pembentukan karakter yang berdampak luas di sekolah dan masyarakat. Terima kasih Prof. Mungkin itu yang saya Baik, luar biasa ya Ibu Prof Penda. Jadi pertanyaan selanjutnya itu tadi sustainability sudah terjawab ya. Termasuk itu pertanyaan selanjutnya mengenai publikasi. Itu merupakan tadi riset yang sudah Ibu lakukan dari mulai input, proses, output, sampai kepada outcome-nya, bahkan dampaknya. Nah, karena tadi saya mendengar jawaban dari Ibu sudah terjawab sustainability-nya dan termasuk publikasinya. Nah, justru ini merupakan satu yang penemuan Ibu yang harus masuk menjadi lisensi ya, sehingga dapat dijadikan haki. Nah, ini satu model. Ya, tadi di akhir statement Ibu ini merupakan model. Nah, model ini tentu saja nanti dapat dijadikan suatu fitur, validator, indikator, assessment ya dalam rekrut SDM. Nah, bagus tadi ya, sudah disinggung. Jadi yang tadinya saya akan bertanya kepada Ibu Promopenda sustainability-nya, publikasinya, outcome-nya, sudah dijawab dengan tadi saya bertanya implementasi dari Novelty. Nah, tadi model ini menjadi satu model temuan Ibu ya, the awareness itu yang saya kagum ini kan ada soft skill. Ya, memang di era sekarang betul ya Pak Direktur yang terhormat, saya merupakan muridnya Pak Direktur. Dulu itu tatanan budi pekerti luar biasa ya Pak Direktur, soft skill itu termasuk di dalamnya karakter, tata krama, etika sopan santun dan budi pekerti itu. Nah, untuk itu dalam JPT, jabatan fungsional tinggi, biasanya itu mencakup penilaian juga Bu. Nah, di indikator Ibu sudah ada itu.
ya. Nah, insya Allah nanti mungkin oleh Ibu selain dimasukkan ke Haki, ya juga publikasi dan ini harus betul-betul mudah-mudahan ke depan dijadikan suatu fitur validator indikator assessment dalam rekrutmen jabatan fungsional tinggi atau di SDM rekrutmen ya Bu ya. Nah, sehingga orang itu betul yang tadi Ibu singgung itu tidak hanya cukup pintar. Just not be clever only gitu ya. Tapi betul-betul orang itu must be complicated by the best character. Luar biasa. Karena di tatanan kehidupan sekarang seperti kejadian-kejadian sekarang kita ya merasa bagaimana tahan dengan ini luar biasa. Nah, oleh karena itu saya apresiasi ya kepada Ibu Mopropenda. Pertanyaan tadi sudah dijawab mengenai sustainability, hakinya juga publikasi. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya Bu ya. Kira-kira selama Ibu mengadakan research untuk menjadi seorang researcher yang menjadi satu teori the seven awareness ya, the seven awareness ini mudah-mudahan ke depan akan seperti apa tuh Bu? Implementasi yang dapat menjadikan karakter building of student-nya begitu. Silakan. Ya, peneliti berharap ini bisa menjadi sebuah metode pembelajaran karakter yang memang berbasis dari kesadaran, Bun. Karena yang di dalam teori Seven Awareness sendiri itu penekanan psikologinya memang melalui konsep melalui konsep tadi 3T, transpersonal yaitu tafakur, kemudian tasyakur dan tadabur. Nah, konsep ini siswa diajak untuk bisa menemukan kelemahan dan kelemahan akan dirinya dan juga kelebihan akan dirinya. Itu apa namanya jawaban dari Iya, baik. Terima kasih. Selamat ya Ibu Promopenda. Allahumma yasir wala tu'asir. Terima kasih. Iya, terima kasih. Salam takdim Bapak Direktur juga semua penguji. Oke, terima kasih penguji luar Ibu Profesor Dr. Haja Nia Rohayati MPD. Selanjutnya saya mengundang penguji dalam Ibu Dr. Haja Deti Rostini MMPD. Persilakan. Terima kasih pimpinan sidang yang terhormat Bapak Profesor Dr. HMI Masiman MPD MSI sekaligus sebagai Ketua Promotor dan Direktur SPS. Yang saya hormati Bapak Dr. HR Sopyan Sauri MMPD selaku Kopromotor, Ibu Dr. Helmawati MPDI selaku anggota. Ini sama salam takdim ya, Ibu Profesor Dr. Hajania Rohayati MPD selaku penguji luar. Wabil khusus di sini Ibu Umroni ya, Ibu Dewi ya, dipanggilnya Ibu Dewi. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah ya, kelihatan segar ya. Dan juga dan juga selamat datang kepada tamu undangan semua, keluarganya ya. Alhamdulillah saya juga apresiasi kepada Ibu ya, nurut gitu. Ketika ada masukan-masukan itu di apa maksudnya diperbaiki gitu ya. Alhamdulillah sehingga bisa tersusun dengan rapi. Baik Ibu, kalau di sini judulnya kan manajemen penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa. Nah ini tidak terlepas dari sekolah kan, karena Ibu lokusnya juga di SMP 1 Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School di UMJ ya. Nah tentunya Ibu di dalam manajemen sekolah itu menumbuhkan nanti itu budaya positif ya Bu ya, budaya positif dan disiplin belajar siswa. Nah tentunya ini butuh kepala sekolah yang partisipatif. Kemudian adanya guru yang kondusif, guru pemberdayaan guru gitu ya maksudnya. Nah kemudian juga adanya nilai-nilai yang
menjadi kebiasaan, kata Ibu tadi, gitu ya. Sehingga nanti ada karakter of students ya, yang Ibu jelaskan tadi. Nah, ini merupakan suatu strategi yang bagus ya Bu ya, sehingga ada kedisiplinan siswa tersebut. Pertanyaan saya, karena Ibu sudah meneliti di kedua lokus, bagaimana strategi manajemen sekolah di kedua lokus tersebut ya Bu ya, dalam menumbuhkan budaya positif itu dan disiplin belajar siswa. Nah, apabila sudah terwujud seperti itu, coba Ibu kaitkan dengan 6 sistem nilai. Mana yang paling dominan yang telah diterapkan di lokus tersebut? Silakan Ibu dijawab. Baik, terima kasih Bu Dr. Deti atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Dari strategi manajemen sekolah dalam menumbuhkan budaya positif dan pembelajaran reflektif itu perlu berdasarkan pada sistem nilai yang kokoh dalam konteks UNINUS. Menurut peneliti, dan 6 sistem nilai ini yang utama adalah nilai teologis, kemudian logis, kemudian fisiologis, etik, estetik, dan teleologik yang menjadi pondasi penting dalam membangun karakter dan budaya akademik yang berkepribadian. Dan yang pertama dari sisi nilai teologis. Dari sisi nilai teologis, manajemen sekolah menanamkan sebuah motivasi kesadaran spiritual bahwa setiap aktivitas pendidikan adalah sebuah nilai ibadah. Nilai yang tumbuh dari budaya religius yang telah dibentuk, kemudian integritas dan tanggung jawab moral sebagai warga sekolah, civitas lembaga atau pendidikan. Kemudian yang kedua, nilai logis. Nilai logis ini mendorong rasionalitis, berpikir kritis, analitis dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan. Manajerial ini harus mampu diterapkan di dalam pembelajaran, khususnya bagi kepala sekolah. Dan kepala sekolah dan guru diarahkan untuk menggunakan pertimbangan secara ilmiah, kemudian by data, dan juga pengembangan kebijakan yang pastinya harus berdampak. Kemudian secara fisiologis menekankan keseimbangan jasmani dan rohani. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang sehat, yang nyaman untuk warga sekolahnya, kemudian mendukung tumbuh kembang kondisi dan milieu siswa secara utuh melalui budaya positif, kemudian suasana yang positif, kondusif, dan juga bisa tumbuh iklim sekolah yang memang secara fisik maupun mental mendukung. Kemudian keempat, nilai etik menjadi sebuah dasar perilaku moral bagi warga sekolah, yaitu melalui keteladanan pembiasaan. Kemudian juga evaluasi manajemen dalam menumbuhkan etika akademik dan juga kejujuran serta disiplin dan tanggung jawab serta aspek kehidupan yang ada di sekolah. Dan nilai estetik pastinya nilai terakhir yaitu teleologi mengarahkan seluruh proses pendidikan pada tujuan yang terstruktur dan luhur dan terbentuk karena karakternya didasari oleh nilai-nilai kesadaran. Nilai ini memberi arah strategis bahwa semua kegiatan manajemen dan pembelajaran bermuara pada pembentukan manusia yang paripurna. Itu Bun. Luar biasa ya. Kalau misalkan kolaborasi dengan dengan orang tua. Nah, apa yang Ibu lihat di kedua lokus tersebut antara orang tua, kemudian dengan siswa itu sendiri, dengan lembaga, dengan sekolah, Bu? Ya, kalau
analisa peneliti di lapangan langsung, kolaborasi yang dilakukan seperti contoh di Al-Azhar Bekasi itu memang kepala sekolah punya program punya tujuan yaitu namanya Suka itu sekolah unggul, kompetitif dan berakhlakul mulia. Dan sekolah Al-Azhar sendiri melakukan 3 kategori. Pertama melalui jangka pendek. Nah, di jangka pendek ini penerapannya, contoh kolaborasinya dengan seluruh sivitas sekolah adalah di jangka pendek ini pihak sekolah Al-Azhar melakukan yang namanya mutabaah setiap pekan, yang jatuhnya setiap hari Selasa. Itu ba'da zuhur setelah anak-anak akan pulang sekolah diadakan kajian dan pengajian, dan di saat melakukan pengajian dan kajian itu maka ada susunan organisasi yang telah ditetapkan di dalam mengontrol manajemen penguatan pendidikan karakter di sekolah tersebut. Jadi ada yang namanya mutabaah atau ada lembar worksheet yang di situ terlibat adanya kepala sekolah yang menandatangani, kemudian adanya guru kelas, kemudian guru BK, kemudian guru koordinator agama Islam, dan juga orang tua yang akan mengontrol dari sisi itu yang nanti akan masuk kepada nilai rapor. Dan contohnya mereka di keseharian atau pembiasaan hariannya ketika pagi mereka wajib sholat duha. Kemudian setelah itu sholat duha mereka menyetor tilawah surah. Kemudian yang ketiga mereka harus melakukan sodako dengan bahagia. Seperti itu seikhlasnya, dan itu pasti harus dukungan orang tua. Iya, baik. Terima kasih ya. Nah, yang terakhir Bu, kita tidak terlepas ya dari era digital gitu. Ya. Nah, termasuk dikaitkan dengan pendidikan karakter. Nah, bagaimana aktor di sekolah, baik itu kepala sekolah maupun guru, menggunakan media digital, Bu, sehingga nanti menanamkan kedisiplinan dan sebagainya. Silakan Ibu. Konkretnya boleh, Bu. Baik. Pertama, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin transformasi yang menciptakan ekosistem digital yang berkarakter. Kemudian memastikan bahwa penggunaan teknologi itu tidak sekedar hanya memanfaatkan kecanggihan, tetapi diarahkan kepada hal yang positif dengan membentuk nilai-nilai yang terintegrasi di dalam akademik. Misalnya melalui kebijakan etika digital dan budaya literasi moral di lingkungan sekolah. Kemudian contoh kedua, guru berperan sebagai fasilitator yang mensupervisi, mengontrol teladan digital atau sebagai role model. Guru sebagai contoh yang memanfaatkan platform digital bukan hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang seperti tadi saya contohkan realisasi yang dilakukan di Al-Azhar itu melalui worksheet itu. Gitu. Kemudian siswa sendiri berperan sebagai subjek aktif yang belajar bertanggung jawab dalam dunia digital melalui pembiasaan yang reflektif tadi. Baik, luar biasa ya. Saya puas dengan jawaban saudara. Mudah-mudahan ilmunya bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Pimpinan sidang yang saya hormati, dari saya disyukurkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tim penguji dalam Ibu Dr. Hajah Deti Rostini MMPD. Selanjutnya saya mengundang dari tim promotor. Diawali dengan anggota tim promotor Ibu Dr. Helmawati MPDI. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus promotor Bapak Profesor Dr. Haji Musliman MPD MSI,
Kopromotor Bapak Dr. Haji R. Supyan Sauri MMPD. Kemudian ada penguji dari luar, Profesor Dr. Hajah Nia Rohayati MMPD, MPD, dan penguji dalam Bunda Dr. Hajah Deti Rosini MMPD. Yang kami hormati, yang kami banggakan tentu adalah Saudari Promovenda Ibu Dewi Umroni, kemudian juga para tamu undangan, khususnya adalah keluarga dan tim yang sudah berjuang. Saya apresiasi, selamat sampai kepada sidang terbuka hari ini. Pada kesempatan ini sebagai penguji sekaligus juga adalah anggota dari tim promotor, izinkan saya memberikan 3 pertanyaan, tapi tadi sudah dibahas 1 pertanyaan terkait dengan rencana tindak lanjut bahwa Ibu Dewi Umroni dengan segala aktivitasnya akan mengembangkan ilmu setelah selesai penelitian ini, dan tentu pertanyaan jadi hanya 2 saja, begitu. Izin Prof. Iim. Yang pertama, pertanyaan ini tentu menjadi penguat begitu ya, Bu Dewi ya, semangat. Yang pertama, apakah manajemen penguatan pendidikan karakter yang dilakukan pada 2 lokus mampu meningkatkan prestasi siswa? Jawabannya tentu mudah ya atau tidak begitu. Namun yang perlu disampaikan adalah argumennya seperti apa dan indikator peningkatan prestasinya apa. Tentu di lapangan sudah tampak ya. Yang kedua, pada novelty Ibu Dewi Umroni menyampaikan the 7 awareness, yang itu merupakan satu program yang digandeng sebagai pelaksana begitu ya untuk kegiatan penguatan pendidikan karakter. Pertanyaan saya, apakah hanya novelty-nya the 7 awareness, sementara kita di Uninus juga mempelajari ada nilai-nilai lain, yaitu 6 sistem nilai. Ya. Baik, silakan dijawab. Terima kasih Bu Dr. Helma atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di lapangan, menemukan bahwa proses implementasi The 7 Awareness dalam konteks manajemen penguatan pendidikan karakter di sekolah di 2 lokus tersebut memang berjalan secara terencana, sistematis dan struktur sesuai dengan manajemen POAC. Yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan di tahap perencanaan ini kedua sekolah menjadi sebuah lokus penelitian bagi peneliti, yaitu di SMP Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP Lab School telah menyusun program penguatan karakter dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam 7 kesadaran. Kemudian perencanaan ini tidak hanya tertulis di dalam program sekolah, tetapi juga disosialisasikan kepada guru, kemudian kepada komite sekolah, siswa, sehingga ada kesamaan persepsi dalam pembinaan karakter ini. Dan pada tahap pengorganisasiannya, saya menemukan adanya pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, kemudian guru, kemudian wali kelas, dan pembina ekstrakurikuler. Semua unsur sekolah dilibatkan sebagai agen perubahan dalam menanamkan nilai-nilai karakter ini. Dan sementara pelaksanaan nilai-nilai 7 awareness-nya tidak hanya muncul dalam kegiatan formal pembelajaran, tetapi juga diintegrasikan dalam kegiatan harian seperti apel pagi, kemudian program mentoring, kemudian melakukan 5S, dan tadi seperti yang saya paparkan dilakukan di Al-Azhar, dan juga di dalam pengawasannya kepala sekolah dan tim manajemen rutin melakukan evaluasi secara berkala dan bertahap untuk memberikan pemantauan atau supervisi, dan hasilnya penelitian ini mengungkapkan bahwa memang konsep teori dari berbasis kesadaran yang memang ditemukan dari kesadaran setiap siswa efektif sebagai model manajemen penguatan pendidikan karakter.
sekolah. Baik. Indikator peningkatan prestasinya Ibu, apa saja yang Ibu lihat pada saat di lapangan? Kalau saya lihat kalau di Al-Azhar sendiri itu banyak sekali pencapaian-pencapaian mereka dari sisi non akademis, prestasi-prestasinya. Kemudian kalau di Al-Azhar sendiri memang terkolaborasi secara intensif setiap minggu di kegiatan untuk membangun kepercayaan diri, kemudian public speaking. Nah, mereka ada kegiatan-kegiatan yang memang setiap bulan itu direkomendasikan untuk mengikuti program-program perlombaan antar sekolah seperti itu Baik. di lab school. Baik, tadi kepercayaan diri public speaking berarti ya ada prestasi-prestasi di bidang itu. Yang pertanyaan kedua silahkan. Ya, Mengapa hanya satu saja novelty-nya? Sementara di Uninus sendiri ada nilai-nilai, 6 sistem nilai, yang tentu ini adalah satu kekhasan yang tidak dimiliki oleh kampus lain se-Indonesia ataupun mungkin sedunia. Maka konsep itu mengapa tidak diintegrasikan dengan Seven Awareness sehingga menjadi novelty yang luar biasa? Silakan dijawab. ya. Menurut peneliti di awal peneliti sudah mengkaji dari relevansi 6 sistem nilai yang ada di Uninus dengan Seven Awareness itu sangat relevan sekali. Baik. Karena di 6 sistem nilai Uninus itu seperti tadi yang telah saya coba jawab dari pertanyaan Bu Dr. Deti itu mengenai nilai teologi, kemudian logis, kemudian fisiologis, itu semua tercakup di dalam nilai-nilai kesadaran. Karena ketika seseorang sudah menemukan kesadaran, maka 6 aspek ini akan menjadi otomatis bagian yang terintegrasi Baik. dari nilai-nilai yang ada di Seven Awareness itu. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Semoga nanti bisa ditampakkan begitu ya, integrasi novelty antara Seven Awareness dengan 6 sistem nilai. Terima kasih. Dikembalikan kepada pimpinan sidang. Selamat sekali lagi kepada Ibu Dewi Umroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Helmawati MPDI. Selanjutnya dari kopromotor saya mempersilakan Bapak Dr. Hair Supian Saudi MPD. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Wai Musliman MPD MSI sebagai pimpinan sidang dan sekaligus Ketua Tum Promotor. Yang saya hormati Profesor Dr. Hajah Nia Rohayati MPD sebagai penguji luar. Yang saya hormati Dr. Helmawati MPDI sebagai anggota. Yang saya hormati Dr. Hajah Deti Rostini sebagai penguji dalam. Yang kami banggakan Propenda Ibu Umroni. Selamat ya Ibu ya. Silahkan minum dulu Ibu ya. Hari ini adalah sebuah momen penting dalam prosesi asesmen atau apa ya, ujian untuk memastikan bahwa kompetensi Ibu dapat gitu ya untuk mencapai gelar doktor. Saya ingin mengingatkan saja bahwa nanti Ibu, kepakaran Ibu adalah ilmu pendidikan, spesifikannya adalah manajemen pendidikan. Selamat ya Ibu ya, Ibu telah berdarah-darah berjuang ya. Jalannya tidak mulus-mulus berliku ya, kadang samar gitu ya. Tapi hari ini Ibu sedang menolehkan memori baik Ibu ya, bahwa tanggal 22 saya ujian. Semoga jadi memori baik Ibu ya. Saya akan mengajukan pertanyaan yang selalu klasik. Saya selalu dikritisi oleh, kok Pak Uyun perencanaan. Karena saya concern dalam manajemen. Di manajemen itu perencanaan itu paling penting gitu ya Bu ya. Gini aja, bagaimana proses perencanaan penguatan pendidikan di 2 lokasi itu ya Bu ya. Di 2 lokasi, silahkan. Baik Pak Dokter, saya akan coba menjawab. Jadi proses perencanaan penguatan karakter melalui Seven Awareness di 2 lokus ini, perencanaan pendidikan karakter biasanya dilakukan oleh kepala sekolah kebijakannya. Kemudian wakil kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah dan semua guru secara bersama-sama mereka menyusun
program penguatan pendidikan karakter dan seluruh aktivitas sekolah di dalam pembelajaran, kemudian budaya sekolah dan juga ekstrakurikulernya. Dan tahapan perencanaannya itu meliputi pengembangan kepada tujuan karakter, kemudian materi pembelajaran, kemudian mekanisme pelaksanaan serta evaluasi penguatan karakter berdasarkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh sekolah tersebut. Dan penguatan karakter dilaksanakan melalui pembelajaran di kelas dan pembiasaan budaya sekolah dan kegiatan-kegiatan yang di luar pembelajaran sebagai bagian daripada proses holistik untuk mendukung program akademik tersebut. Nah, penguatan karakter dan prestasi siswa ini, kegiatan pembelajarannya sebagai sarana menyadari kondisi batin penguatan karakter siswa ini dibangun dengan penguatan karakter melalui 7 awareness yang mencakup kesadaran secara kognitif, kemudian afektif dan juga perilaku keseharian pastinya. Dan karakter yang baik dapat terinternalisasi dengan baik dan tercermin dalam prestasi belajar siswa baik akademik maupun non-akademik. Dan strategi penguatannya itu melibatkan koordinasi antar sekolah dan keluarga dan juga teruji di dalam penanaman seperti jujur, kemudian disiplin, dan juga tanggung jawab, serta terbentuk di dalam budaya santun dan saling menghargai. Seperti itu, Pak. Oke, perencanaan itu hanya satu set dokumen ya. Ada siklus berikutnya yaitu pelaksanaan. Ini yang paling penting ya, pelaksanaan bagaimana sebuah dokumen perencanaan diimplementasikan dalam sebuah pelaksanaan gitu ya. Sebutkan saja bagaimana proses pelaksanaannya Ibu ya. Ya, proses pelaksanaannya secara praktis guru dapat melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Membimbing siswa, mengenali pola pikir dan setiap sikap positif lewat diskusi dan refleksi dalam pengalaman pribadi siswa. Ini masuk di dalam tahapan awareness of thinking, Pak. Kemudian memberikan waktu dan untuk mereka di keheningan dan refleksi di dalam diri mereka agar bisa mengontrol dan mempelajari tentang kondisi batin mereka. Dalam hal ini tahapan awareness of silence. Kemudian memotivasi siswa dengan menyusun target keberhasilan secara realistis dan merayakan capaian belajar. Ini masuk di dalam tahap awareness of success dalam 7 awareness. Kemudian yang keempat, mengajarkan pentingnya nilai-nilai spiritual dan pemahaman diri lebih dalam. Ini masuk ke dalam awareness of soul. Dan kemudian menanamkan sikap bijaksana, rendah hati, kemudian bisa berempati kepada kawan-kawan. Ini masuk di dalam awareness of wisdom. Dan kemudian mengajak siswa mengelola emosi dan perasaan dalam menguatkan visi dan tujuan hidup, masuk dalam awareness of vision. Kemudian melatih penerimaan, keikhlasan atas segala hasil belajar dan proses pendidikan. Ini masuk ke dalam tahapan awareness of surrender. Seperti itu, Pak Dokter. Oke. Terima kasih. 2 hal ya, satu lagi aja. Dalam satu program itu tidak mulus-mulus amat sih sebetulnya, selalu ada kendala. Apakah Ibu menemukan kendala di 2 lokasi itu dalam proses penguatan pendidikan karakter? Silahkan kendalanya Ibu ya. Ya, kalau kendala yang peneliti temui memang di dalam memberikan karakter positif, kemudian budaya positif ini ya banyak hal kendala, yaitu mengenai sebenarnya dari komitmen atau istiqomah dari mulai kepala sekolah, kemudian guru, kemudian siswa dan juga seluruh spirit akademik. Nah,
itu semuanya harus istiqomah dan konsisten. Contoh seperti ya kepala sekolah menyampaikan tidak telat ya tidak telat, guru itu menjadi role model seperti itu Pak. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Oke, terima kasih akhirnya cukup baik. Waktu kembalikan ke pimpinan sidang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kok promotor Dr. HR Supian Sauri MMPD. Dengan demikian tinggal saya yang belum menyampaikan pertanyaan selaku ketua tim promotor. Yang pertama sebelumnya saya menyampaikan apresiasi selamat ya pada Ibu Umroni, Ibu Dewi ya. Yang pada akhirnya bisa mengikuti sidang terbuka ini. Terima Gitu. kasih Pak. Ya Alhamdulillah lah dengan tekun membimbing akhirnya menemukan jalan gitu ya yang bisa dibenarkan oleh standar. Alhamdulillah. Yang pertama saya ingin mendapat penjelasan tentang arti pendidikan karakter ya. Ya. Kalau mengingat dari sejarahnya saja zaman Plato, Socrates, Aristoteles, justru yang disebut dengan pendidikan ini adalah membangun karakter, nomor satunya. Yang utama itu membangun bagaimana membangun masyarakat Athena ya, berkarakter baik gitu. Tetapi di dalam perkembangannya, sekarang ini seperti dibutuhkan pendidikan khusus tentang karakter. Sampai ada pendidikan karakter. Bahkan ternyata tidak berhasil kelihatannya atau gimana. Lahir juga penguatan pendidikan karakter. Bahkan ada juga yang barangkali harus diganti terminologinya. Sehingga lahir juga pendidikan akhlak. Pendidikan akhlakul karimah. Macam-macam konsep dicoba dimasukkan kepada konsep pendidikan. Di Uninus mengembangkan 6 sistem nilai. Itu adalah konten. Ya. Termasuk yang ditawarkan oleh Ibu Umroni juga, The Seven Awareness. Tetapi apakah itu nanti akan berhasil dengan baik? Masih menyisakan tanda tanya. Karena itu saya ingin mendapat gambaran lah dari Ibu Umroni. Kira-kira bagaimana cara terbaik ya untuk bisa karakter siswa ini terbentuk yang kita inginkan? Apakah yang disebut karakter itu seperti nilai-nilai Islam ya? Dari contoh Nabi saja ya, Sidik, Amanah, Fatona. Kalau itu saja dimiliki, wah luar biasa sesungguhnya gitu. Tapi kelihatannya belum juga ya kita miliki gitu. Di Finlandia, Belgia, Norwegia saya melihat sedikit sekali gitu. Yaitu dengan kejujuran saja, trust. Jadi tidak terlalu banyak, macam-macam. Nomor satu yang penting masyarakat, anak-anak, siswa, jujur. Semua didapat dengan jujur, diperoleh dengan jujur, dilakukan dengan jujur. Dan konsisten dilakukan. Ternyata dari hasil penelitian para researcher, bahwa pendidikan terbagus itu di mereka gitu, yang mengedepankan kejujuran. Nah, saya hanya ingin mendapat gambaran dari Ibu tentang kira-kira bagaimana cara terbaik pendidikan karakter itu dilaksanakan di lembaga pendidikan, terutama di sekolah. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Saya akan mencoba untuk menjawab. Pertama, di dalam quote buku Seven Wonders atau teori Seven Wonders ada kutipan seperti ini, Prof. Jika kau kehilangan uang, kamu tidak akan kehilangan apapun. Jika kita kehilangan kesehatan, maka kita akan kehilangan setengahnya. Dan jika kita kehilangan karakter, maka kita akan kehilangan semuanya. Itu pentingnya karakter. Nah,
di dalam self awareness juga Prof dikuatkan bahwa karakter dibentuk oleh sebuah pembiasaan yang terus berulang-ulang secara istiqomah dan konsisten. Dan kebiasaan ini dibentuk oleh tindakan yang luar biasa dan niat luar biasa pastinya. Sementara tindakan dibentuk oleh pikiran seseorang atau pribadi yang positif, yang diawali dengan persepsi itu, kemudian apa yang dibaca, apa yang dilihat, situasi dan kondisi yang terjadi, itu dipersepsikan dalam persepsi yang positif. Kemudian ketika karakter sudah terbentuk, maka nasib baik akan menjadi miliknya. Jadi dari Promopen sendiri atau peneliti menyimpulkan bahwa dari positive thinking akan melahirkan positive action. Dari positive action akan melahirkan positive habit. Dan dari positive habit akan melahirkan karakter dan juga akan melahirkan hasil yang positif. Mungkin itu pandangan dari Ilmu ya itu, ya konsep juga itu ya. Jadi kalau ini, jika ini, maka ini, jika ini, maka ini, jika ini, maka ini. So what? Gimana supaya itu terbentuk gitu? Salah satu yang bisa diwujudkan, umpamanya di tingkat sekolah, menjadikan sekolah sebagai laboratorium akhlak, laboratorium karakter. Begitu gitu, di mana-mana ada tulisan. Nah itu yang saya inginkan gitu ya. Empiriknya, di mana-mana ada tulisan bagaimana orang digiring kepada berperilaku karakter. Kemudian ketika istirahat, ketika di dalam kelas, ada guru yang mengawasi. Sehingga ketika murid melakukan penyimpangan, bertutur kata tidak baik, segera diperbaiki. Karena ada yang mengawasi gitu. Atau sekurang-kurangnya ada CCTV gitu ya. Dengan CCTV akan kelihatan perilaku murid. Semuanya diputar tiap saat, kemudian dipanggil ketika ada siswa yang melakukan penyimpangan. Nah itu cara gitu ya, action gitu. Kalau konsep mah seperti tadi gitu, selalu banyak konsep-konsep kita, tetapi yang belum menukik kepada actionnya, empiriknya, bagaimana itu untuk mengubah menjadi berkarakter itu. Nah itu kita ini selalu terjebak oleh konsep saja gitu. Padahal yang kita butuhkan adalah action gitu ya, mengactionkan ya. Bagaimana membumikan lah, ya membumikan apa yang kita pikirkan tadi. Mungkin ada banyak cara di samping membuat laboratorium sekolah sebagai laboratorium akhlak ya, laboratorium karakter. Yang kedua, coba sebutkan 3 perilaku saja siswa SMP dari pengamatan ibu di 2 lokus penelitian. Tidak usah semuanya, 3 cukuplah barangkali. Yang itu bisa dikategorikan anak itu sudah melaksanakan karakter dengan baik. Ya, dari pengamatan kan ibu melakukan penelitian dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Karakter itu kan hanya bisa lihat dari perilaku, tidak pada kognitif, karena kognitif itu ada di pikiran anak. Tidak pada afektif, afektif kan baru keinginan. Tapi karakter pasti dipantau, dilihat itu pada perilaku seseorang. Silahkan, kira-kira apa dari hasil pengamatan ibu 3 karakter yang dikategorikan inilah bukti gitu bahwa di 2 sekolah itu melakukan pendidikan karakter. Silakan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi contoh sikap atau bukti bahwa siswa telah melakukan pembiasaan karakter positif yaitu tercermin di dalam yang pertama menurut peneliti adalah disiplin. Sikap disiplin, siswa datang tepat waktu, kemudian mengerjakan Di tugas. sekolah itu mulai jam berapa sekolahnya? Jam 7, Prof. Datang anak jam berapa? Jam 7. Sudah pada datang? Jadi jam 7 kurang 15 mereka sudah datang. Ada yang kesiangan? Ada juga. Ada kesiangan. Jadi belum semua melakukan karakter disiplin gitu, begitu. Oke, silakan yang lain. Ya, kemudian yang kedua sikap empati dan peduli terhadap temannya sesama. Misalnya siswa tidak melakukan bullying terhadap temannya, kemudian juga siap membantu di saat teman kesulitan. Dan ini dinilai bahwa siswa sudah bisa mengontrol emosinya. Dan kemudian menurut peneliti yang ketiga adalah kejujuran di dalam perkataan dan juga
perbuatan. Misalnya siswa tidak melakukan mencontek pada saat ulangan, kemudian berani mengakui kesalahan apabila berlaku salah, kemudian juga ini menjadi sebuah nilai pondasi atau kepercayaan yang sejati mengenai integritas diri dari sisi kejujuran. Itu, Prof. Ibu melihat anak tidak nyontek gitu. Ada juga yang masih. Ya. Ya kan itu yang saya inginkan, yang muncul ya, yang dilakukan. Bukan konsepnya, kalau konsepnya sudah pada tahu semua gitu. Di tempat di lokus itu kan tiga perilaku yang dikategorikan kepada berkarakter. Satu, kalau disiplin itu kan susah karena disiplin masih ilmu. Tapi tadi contoh yang bagus, datang tepat waktu, itu kan disiplin. Tapi masih ada yang tidak tepat waktu, berarti anak belum berkarakter bidang disiplin. Kemudian ditindaklanjuti di sekolah dengan pembinaan atau apalah. Yang kedua tadi toleransi gitu, tidak ada bullying. Kalau tidak ada bullying itu kan susah diukur apakah dia itu memang tidak suka bullying atau tidak ada kesempatan untuk melakukan bullying gitu. Karena itu contohnya harus yang konkret ya. Yang konkret kira-kira dikategorikan bahwa ini adalah karakter bagus di sekolah ini gitu. Umpamanya ada peristiwa, ada seorang anak yang jatuh, rame-rame menolong. Nah itu kan berarti perilaku yang sudah baik. So, ada orang yang bisa cuek ya, masa bodoh bukan urusan saya gitu. Berarti belum berhasil pendidikan karakter yang dikembangkan di dua sekolah itu. Kalau masih ada yang seperti itu. Oke, jadi rata-rata empiriknya yang harus dimunculkan ya dalam penelitian. Baik, Prof. Kemudian yang ketiga, nah sekarang baru ke teori gitu. Ibu kan menggunakan teori karakter ya dari Thomas Likona. Kira-kira bagaimana menurut Likona tentang pokok pikiran tentang tentang karakter itu? Dan bisa dijelaskan bagaimana gitu maksudnya? Silakan. Baik, Prof. Saya akan coba menjelaskan dari relevansi ya antara pendidikan karakter Thomas Likona dengan temuan peneliti. Jadi di konsep Thomas Likona ini kan memang terdiri daripada 3 pokok pemikiran. Yang utama dalam pendidikan karakter adalah pendidikan karakter harus menanamkan moral knowing, yaitu pemahaman tentang nilai-nilai seperti tadi kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan juga rasa hormat. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter perlu menumbuhkan moral feeling, yaitu perasaan dan sensitivitas hati nurani peserta didik untuk memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama. Dan kemudian yang ketiga, pendidikan karakter harus diwujudkan melalui moral action, yaitu tindakan nyata dan mencerminkan nilai-nilai karakter tersebut dalam perilaku sehari-hari. Nah, dalam temuan peneliti di SMP Al-Azhar 9 Bekasi dan SMP FIP Lab School ini, ketiga aspek ini ditemukan Likona tampak hidup dalam praktek, tetapi memang mendapatkan penguatan melalui pendekatan yang sekarang dikolaborasi dengan program Seven Awareness dan melakukan pendekatan kesadaran internal siswa. Dan aspek moral knowing ini dibangun lewat kesadaran diri dan nilai-nilai spiritual yang dipahami secara reflektif. Dan aspek moral feeling ini diperkuat melalui kegiatan pembiasaan atau habit, dan juga dilakukan mentoring. Kemudian moral action ini diwujudkan dengan melalui moral action diwujudkan melalui aspek karakter dan tindakan sosial yang menjadi budaya sekolah. Dengan kata lain, nilai-nilai yang berbasis kesadaran ini memberi ruh kesadaran pada 3 tahapan konsep
penguatan karakter menurut Likona, dan prosesnya ini sehingga lebih menyentuh kepada kesadaran dalam diri siswa, bukan hanya perilaku luar tetapi juga kesadaran yang terinternalisasi. Itu mungkin, Prof. Oke, terima kasih. Dan terakhir coba buat 2 kalimat tagline ya tentang pendidikan karakter itu gimana? Eh, Penulis akan coba untuk buat tagline-nya. Pertama, membangun karakter, menumbuhkan kesadaran. Artinya pendidikan karakter bukan hanya membentuk sebuah perilaku, tetapi membangkitkan kesadaran moral, spiritual pada diri peserta didik. Kemudian yang kedua, berkarakter hebat, berkesadaran tinggi, artinya karakter unggul lahir dari tingkat kesadaran yang masing-masing selaras dengan pendekatan teori seven awareness. Itu saja. Oke, bagus sekali ya, tagline-nya bagus. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hadirin wal hadirat, saya kira sidang terbuka untuk Saudara Umroni dinyatakan selesai. Dengan selesainya pertanyaan serta bantahan dari seluruh penguji, maka sidang promosi doktor ditunda sementara untuk mengumumkan hasil capaian sidang ini. Ibu Omroni dipersilakan istirahat ya menunggu pengumuman berikutnya. Oleh karena ada sidang berikutnya, maka terpaksa menunggunya sampai sidang yang kedua selesai. Baik, Untuk terima itu kasih, sidang di Prof. skor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup sidang terbuka secara resmi, saya mohon agar kopromotor menyampaikan pesan dari SPS untuk 2 dokter baru kita ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor, Saudari Umroni dan Saudara Firmansyah. Saudari Dr. Umroni dan Saudara Dr. Firmansyah, kami merasa gembira Saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor hari ini. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya, sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudari Dr. Umroni dan Saudara Dr. Firmansyah, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Islam Nusantara Bandung. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Nusantara Bandung yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor, Saudari Dr. Umroni dan Saudara Dr. Firmansyah. Ketua tim promotor, kami tim promotor Saudara Umroni adalah 1, Profesor Dr. Haji Imbas Liman MPD MSI sebagai Ketua tim promotor, Dr. HR Sopian Sauri MMPD sebagai ko-promotor, Dr. Helmawati MPDI sebagai anggota, Dr. Hajah Deti Rostini MMPD sebagai penguji dalam, dan Profesor Dr. Hajah Nia Rohayati MPD sebagai penguji luar. Kemudian kami tim promotor Saudara Dr. Firmansyah. Yang pertama, Profesor Dr. Haji Imwasliman MPD MSI sebagai Ketua Tim Promotor, Dr. Haji Agus Mulyanto MPD sebagai ko-promotor, Dr. HR Supian Sauri MMPD sebagai anggota, Dr. Haji Nandang Koswara MPD sebagai penguji dalam, dan Profesor Dr. Haji Deding Ishak SHMM sebagai penguji luar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara ko-promotor yang sudah menyampaikan pesan untuk 2 dokter baru kita ini. Selanjutnya saya mempersilahkan
Ibu Dr. Umroni untuk menyampaikan sepatah dua kata, ucapan terima kasih dan lain-lain. Waktunya 5 menit, dipersilakan. 1, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memberikan pantun kenangan untuk guru besar saya, karena kebetulan lahir di Jakarta, orang Betawi, jadi identitasnya dengan pantun, Rob. Terima kasih Uninus, tempat ilmu dan jiwa saya ditempa. Gelar ini bukan akhir, tetapi awal pengabdian dari bangsa dengan cahaya, ilmu, dan kesadaran hati. Bunga mekar di taman hati, harumnya syukur tiada terkira. Uninus membimbing sepenuh hati, menjadikan ilmuku cahaya bagi sesama manusia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, rasa syukur yang tidak terkira, yang tidak secara speechless, yang tidak bisa saya ucapkan, dari terutama alhamdulillah wa syukurillah pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan terima kasih yang tak terkira kepada suami saya yang tercinta dan putra-putri saya. Ini ada Bapak Dr. Nanang Qasim Yusuf, alhamdulillah, yang selalu mensupport dengan cinta, mendampingi, kemudian mendorong, sampai saya pun sebenarnya tidak yakin apa saya mampu menjadi seorang dokter. Dan memang suami saya, Prof, ibarat ini ketika saya tidak bisa renang, dia mendorong saya bagaimana supaya bisa berenang sendiri di sebuah kolam renang. Alhamdulillah dengan dorongan dan support keluarga. Kemudian ada putri saya yang tercinta, ini putri kembar saya, ada Zara dan Zifah Hayat Yusuf. Alhamdulillah selalu mijetin, kemudian Bunda pegel ya, alhamdulillah selalu jadi anak yang solehah buat bundanya. Kemudian ada putri saya satu lagi yang sedang menempuh pendidikan di pesantren di Bima Cirebon, Zelia Hayat Yusuf. Dan ada putra saya yang bungsu, ini ada Sah Aryan yang becicilan sekali menjadi penghibur. Kebetulan di saat saya lelah juga, jadi pada saat saya berangkat subuh kemudian pulang malam, saya lihat dia sudah tertidur, itu menjadi pelipur lara buat saya, hilang rasanya semua rasa lelah dan perjuangan. Dan pada tim saya di sini dari tim Rumah Kesadaran ada Mas Hasan yang juga selalu membantu di bidang teknis, hal-hal sistematika banyak dibantu. Ada Pak Iwan, nah ini tim di Nakoi School bagian kurikulum dan guru BK-nya beliau. Alhamdulillah tim-tim yang hebat. Saya rasa keberhasilan saya hari ini semua karena tim-tim yang hebat. Dan alhamdulillah saya ucapkan juga terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Nusantara, Profesor Dr. Endang Komara, MSc, atas dukungan, kebijakan, dan juga keteladanannya. Beliau memajukan tradisi akademik yang berlandaskan nilai dan keikhlasan. Kemudian izinkan saya menyampaikan juga rasa terima kasih kepada Profesor Dr. I Muslimah MPD MSI, Bapak, bukan hanya menjadi promotor dalam perjalanan akademik saya secara pribadi, tetapi juga beliau menuntun dalam perjalanan batin, kesabaran, kesadaran saya di setiap arahan beliau, ini selalu menjadi pelita buat saya di kehidupan saya. Selanjutnya bimbingan Bapak ibarat lentera yang menuntun langkah saya melewati malam panjang dengan melakukan penelitian yang tenang, sabar, teliti, namun pasti menjadi untuk menuju sebuah cahaya. Terima kasih Prof atas segala support dan juga arahannya.
kemudian kepada Prof. Dr. Hajanana Herdiana Abdurrahman selaku Ketua Program dan Pak Dr. Agus selaku jajaran dari Prodi Adven ini. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Haja Supyan Syauri, MPD. Bapak terima kasih selaku kopromotor yang selalu dengan tulus dan bijaksana menuntun saya melewati setiap tahap perjalanan ilmiah ini. Beliau bukan hanya pembimbing dalam tulisan tetapi juga sebagai penuntun saya, dan dan saya banyak belajar ilmu bukan hanya sekedar untuk dikuasai tetapi dimaknai dan juga diamalkan dengan hati yang bersih dan jernih. Kemudian ungkapan terima kasih saya yang tidak terkira juga kepada Ibu Dr. Helmawati MPD yang sekarang telah menjadi Warek 2 di Uninus, dan beliau sebagai anggota promotor yang sangat setia dan sabar menemani saya, membimbing saya di dalam luring dan daring sampai seharian, dan saya belajar daripada keikhlasan dan kebijakan hati beliau membimbing dengan kecerdasannya, dan saya melihat bukan hanya kecantikan wajah tetapi keanggunan hati yang saya lihat di beliau. Dan terima kasih juga kepada pembimbing dalam pembimbing dalam Ibu Dr. Deti dan juga Ibu pembimbing luar Ibu Nia Rohayati. Mungkin itu saja ucapan terima kasih saya yang tidak terkira. Terima kasih semuanya, semoga saya menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi setelah ini dan tetap bersilaturahmi dan mengadakan kolaborasi dengan kampus Uninus. Terima kasih Prof semua, guru-guru besar saya yang tercinta, tersayang dan selalu berhati ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya muliakan, berhubung dengan gelar yang baru ini, saya akan segera menyerahkan bukti kelulusan. Sedangkan ijazah akan diselesaikan pada acara wisuda yang akan datang. Wisuda akan dilaksanakan bulan November ya, rencananya. 29 November ya, mudah-mudahan tidak ada alangan. Para dokter yang terpelajar, saya sekarang melaksanakan tugas yang amat sangat menyenangkan, yaitu mengucapkan selamat atas nama pimpinan sidang dan seluruh panitia dan seluruh peserta pimpinan penguji dalam sidang ini. Mudah-mudahan apa yang dicapai oleh saudara-saudara itu bermanfaat sebesar-besarnya bagi pribadi, keluarga, dan lingkungan yang lainnya. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyatakan sidang terbuka promosi doktor ilmu pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan walal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan tanda kelulusan dan selempang yudisium oleh tim kemuji pada masing-masing para dokter. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Baik, izin memandu foto bersama. Baik, nama formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh tangannya dikepalkan ke depan terlebih dahulu. Semangat. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh terakhir Bapak, Uninus unggul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi foto keluarga. Akan dibagi menjadi 2 sesi.
Untuk yang pertama adalah keluarga Dr. Umroni dan keluarga.